spotlight. Oke, saya akan membantu saja. Wakil. Nah, sudah muncul satu-satu. Wah, saya merasa tersegarkan langsung ya. Ya, Shalom, selamat sore, dan Assalamualaikum buat rekan-rekan semua. Boleh di open mic-nya, nggak usah sungkan, nanti saya doang ini yang muncul suaranya ini. Halo semuanya. Halo Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih banyak sudah join nih. Iya, keterbatasan sinyal, keterbatasan tempat bukan menjadi halangan kita untuk saling mengenal. Oke, teman-teman semua pasti sudah dapat profilnya ya dari pembicara, dari narasumber kita ini, karena sudah dikirim dari kemarin dan saya harap juga teman-teman atau rekan-rekan semua sudah membaca sedikit nih, sudah dapat spoiler dikit. Nah, sekarang kita akan mengenal gitu ya, mencoba mengenal satu persatu. Gitu, narasumber kita boleh dipresentasikan, mewakili apa, lalu apa kegiatan yang dilakukan begitu ya. Ya, kurang lebih 2-3 menit lah. Saya mau mulai dari Pak Andri dulu deh. Oke, thank you Bro Sandi. Halo semuanya, selamat hari Sabtu. Semoga nggak ngantuk nih ya. Kita ngumpul sore-sore untuk dengerin kita. Jam ngopi Mas Andri. Oh, udah dong ya. Halo Weni, halo juga. Selamat sore. Ya, saya Andrew. Saya di sini mewakili Crowdy.co. Kita adalah platform yang memiliki inovasi di bidang permodalan dan teknologi. Crowdy berdiri dari tahun 2016. Kita ada dengan visi untuk membantu petani di Indonesia supaya lebih sejahtera lagi gitu. Nah, kita percaya dari 1001 masalah yang ada di dunia pertanian, beberapa di antaranya itu adalah keterbatasan mereka untuk akses keuangan dan juga keterbatasan mereka untuk informasi. Nah, jadi platform kita ini ada tujuannya untuk membantu mereka untuk bisa mendapatkan dua akses tersebut gitu ya, terlepas dari akses-akses lainnya seperti produk yang berkualitas gitu kan, banyak ya isu produk-produk pertanian yang palsu gitu kan, yang pestisida yang merusak manusia gitu. Itu kita mau berikan mereka edukasi untuk bisa tahu lagi lebih banyak penggunaan yang baik dan benar. Kita juga membantu mereka memberikan akses pasar, dan yang pastinya kita membantu mereka untuk mendapatkan informasi gitu ya, kira-kira untuk menanam apa sih yang bagus di musim ini atau apa sih yang bagus untuk tahun depan. Sekarang kita bekerja sama kurang lebih udah dengan 28.000 petani di seluruh Indonesia, dan pastinya mungkin dengan talk show ini kita mau berbagi mungkin kesaksian ataupun berbagi cerita kali ya, berbagi berkat gimana kerajaan Crowdy akhirnya bisa dari startup yang kecil mungkin pelan-pelan bisa bertumbuh, membantu lebih banyak lagi orang, terutama masyarakat pertanian di Indonesia. Kurang lebih begitu, Bro Sandi. Thank you. Oke, terima kasih Pak Andrew. Nah, sekarang sebelum melompat yang di Wonogiri ini, karena deket kan, kita lompat yang paling jauh dulu nih. Paling jauh nih di beda pulau. Ya, silahkan Kak Lim Wiying. Manggilnya gimana sih, Kak Wiying atau harus lengkap? Kak Wiying gitu? boleh. Kak Lim. Oke, Kak Wiying boleh. Okay. Halo semuanya. Kamu masih imut banget loh, Wiying. Terima kasih, Bu. Iya, jadi saya Lim Huying dari tim leader Bye Plastic Bags Bali. Jadi boleh ya sedikit saya cerita-cerita dulu nih tentang kenapa ini Bye Plastic Bag didirikan. Jadi cerita ini berawal dari Pulau Bali. Ada dua orang kakak beradik yang bernama Melati dan Isabel. Nah, mereka berdua ini melihat kalau masalah polusi plastik di Bali itu sangat buruk dan itu terus terjadi. Jadi mereka nggak mau lagi untuk nunggu untuk mengambil tindakan itu. Jadi pada tahun 2013, di usia mereka yang saat itu masih sangat-sangat muda, yaitu Melati saat itu berumur 12 tahun, dan adiknya Isabel berumur 10 tahun. Nah, mereka berdua memulai sebuah inisiatif sosial yang disebut Bye Plastic Bags. Mereka punya visi yang sangat jelas, yaitu membuat rumah mereka, Pulau Bali, bebas dari kantong plastik sekali pakai. Nah, Bye Plastic Bags ini adalah sebuah ide dan inisiatif yang sangat besar. Tapi Melati dan Isabel pada saat itu kan masih kecil. Mereka nggak punya pengalaman untuk menciptakan perubahan. Mereka nggak punya rencana bisnis. Mereka nggak punya strategi. Nggak punya anggaran pastinya. Nah,
semua itu kayak jalan buntu. Tapi mereka juga nggak ada bayangan sama sekali, ini harus ngarahnya kemana, harus mulai dari apa. Terus kalian juga pasti bertanya-tanya ya, bagaimana sih mereka bisa mengambil tindakan ini? Nah, mereka memang punya visi yang sangat jelas. Dan terkadang visi itulah yang membuat kita bisa memulai sesuatu. Dan nanti yang lainnya akan perlahan-lahan muncul. Jadi dulunya, semua yang mereka lakukan itu dimulai dengan proyek sekolah mereka dengan teman-teman di sekolah. Mereka melakukan petisi online, mengumpulkan tanda tangan di bandara, sampai dengan menyebarkan tas alternatif ke masyarakat. Nah, bahkan tanda tangan pertama di petisi mereka itu berasal dari teman terdekat Melati dan Isabel sendiri. Dan likes pertama di Facebook itu berasal dari papa mama mereka. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu bisa kalau kita punya visi yang jelas. Nah, tujuan dari Babel Plastic Bags ini didirikan adalah untuk mengajak masyarakat di Pulau Bali ini untuk menolak penggunaan kantong plastik sekali pakai. Nah, apa aja sih yang telah kami lakukan di dalam organisasi ini untuk mencapai tujuan itu? Jadi, di tim kami, kita fokus pada kegiatan pendidikan dan edukasi. Seperti contohnya, kita melakukan presentasi ke sekolah dan universitas untuk mengedukasi anak-anak muda tentang bahayanya sampah plastik itu sendiri, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk mengambil tindakan. Nah, kami juga mendistribusikan ribuan buku edukasi dan juga ikut serta dalam beberapa pertemuan pemerintah. Selain itu, kami juga ada nih kegiatan bersih-bersih atau clean up activities yang dilakukan secara rutin di destinasi-destinasi wisata Bali, seperti contohnya di pantai ataupun hutan mangrove dan juga desa wisata. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Babel Plastic Bags telah menjadi sebuah gerakan global, di mana hingga hari ini kami telah memiliki 60 tim di seluruh dunia, tepatnya di lebih dari 30 negara, yang dipimpin oleh anak-anak muda dan siswa-siswi. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Aini. Dari ceritanya nih aku jadi inget itu teman-teman. Apa presiden pertama kita kan, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Nah ini 2 pemuda loh, 2 pemudi malahan ya, Kak Wiying ya. Awalnya 2 pemudi, bukan pemuda loh, Melati gak dan sampai Isabel. segitu loh. Betul, Melati dan Isabel. 2 pemudi, dan jadi 60 komunitas di seluruh dunia. Nah sekarang rekan-rekan semua kita akan mendengar dari Mbak Hening nih, mewakili Interfaith, begitu kan? Apa komunitas Green Interfaith. Gimana Mbak Hening? Silakan. Ya, terima kasih karena semua bercerita tentang dirinya sendiri. Saya seperti melihat anak-anak saya nih yang bicara semua. Dan saya bangga banget melihat Mas Andro dan juga Huying, juga Mas Sandi, semua ada di sini dan rasanya Indonesia akan baik-baik saja kalau kalian semua di Indonesia itu orangnya seperti kalian semua ini. Nah, nama saya Hening, sehari-hari saya bekerja di satu konsultan internasional bernama Palladium Internasional. Itu pekerjaan saya sehari-hari, cuman saya ini rada hiperaktif di mana pekerjaan sebelum saya di sini, saya agak lama di UNDP. Sebelum di UNDP saya bekerja di sebuah lembaga bernama HFI, Humanitarian Forum Indonesia. Itu adalah forum lintas agama untuk kemanusiaan. Awalnya kami hanya 6 agama, Islam, Kristen, Katolik, kemudian ada LSM, yang Islam itu ada beberapa, yang Kristen itu ada beberapa, yang Katolik ada 1. Jadi saya dari situ juga belajar banyak bahwa Kristen itu ada sekian banyak bukan sekte ya, tapi grup-grup gitu. Jadi ya dominasi. Jadi di Indonesia sendiri ada banyak sekali dan saya belajar dari situ. Sekarang organisasi HFI itu sudah beranggotakan 17 lembaga lintas agama dan itu bekerja untuk isu-isu kemanusiaan. Nah, dari situ saya nggak bisa tahan kalau lihat sesuatu yang ada persoalan lintas agama, maka kita harus terjun di dalamnya. Nah, kebetulan saya menjadi ketua bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana di pimpinan pusat Aisyah. Saya bekerja di 34 provinsi. Tahun lalu saya bekerja dan ini rasanya nyambung sekali dengan Huying dan juga Mas Andre, karena proyek kami itu bernama Community Resilience. Community Resilience itu adalah membangun kelentingan keluarga dan komunitas dengan satu polanya green,
2 itu adalah dia itu terbebas atau bisa menghidupi dirinya sendiri dari livelihood, dan yang ketiga itu adalah dia sehat karena kondisinya pandemi. Sehat yang nomor 1. Jadi healthy, green, kemudian dia tercukupi kebutuhannya, dan yang keempat itu care dan share. Sehingga orang boleh apa saja tapi kemudian harus care dan share. Nah, ini kemudian kami sambungin ke teman-teman di internasional, yaitu Greenfit Internasional. Greenfit Internasional itu teman-teman, kami berpusat di Inggris. Kami juga ada yang paling besar adalah di Amerika. Jadi kita bukan hanya sedikit agama kayak di Indonesia. Jadi agama-agama di dunia itu kalau kita ketemu itu lebih dari 30 agama yang kita ngerti gitu ya, teman-teman. Nah, ini semua meyakini bahwa bumi dan manusia itu punya dasar awal suci. Sehingga kita semua sebenarnya adalah makhluk-makhluk Tuhan yang suci, di mana kalau kita bisa barengan, maka kita bisa mewujudkan dunia yang lebih baik. Itu mungkin sedikit. Tapi saya jadi dua-duanya sebenarnya nyambung. Kalau dengan teman-teman tadi yang Bali, Mbak, kami di Bali itu Huying bekerja sama dengan teman-teman namanya Aisyah Bali dengan Plastic Bank Kanada. Kami belum ketemu dirimu soalnya. Jadi kita kemarin kita MOU dengan Plastic Bank Kanada, sama adalah stop plastik, dan kami ada gerakan namanya Zero Plastic. Nah, yang dengan Mas Andre petani, bayangin, kami sekarang bekerja dengan banyak sekali petani dari hutan yang bekerja untuk market access player. Jadi kami menghubungkan dengan market dari berbagai provinsi, dan kami bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Desa. Ini unik nih pertemuan, tiba-tiba kita bertemu dan ada banyak hal yang bisa nyambung. Gitu Mas Andi. Keren ya. Jadi ini malah panitia-panitia nggak sengaja mempertemukan ini ya, mempertemukan ini. Benar. Lucu tadi Mbak Hening malah udah kerja sama BW Plastic Bag yang di Kanada, tapi yang di Indonesia malah baru ketemu ya. Lucu juga ini, tapi menarik untuk kita gali. Nah, rekan-rekan semua, gue rasa ketiga narasumber kita ini agak bersinggungan, tapi dengan salah satu faktornya masing-masing nih. Dan tentunya gue yakin kita semua ada yang udah kepo ya, ada yang kepo mau ini maksudnya apa. Nah, baik dari yang agrikultur gitu dari Pak Andre, atau mungkin gerakan anak muda dari Kak Wijing, dan gerakan lintas iman dari Mbak Aning. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit pertanyaan nih, beberapa pertanyaan ya, supaya kita bisa mengenal lebih dalam, begitu. Nah, tapi ini saya mau dari Pak Andre dulu nih, karena kan tadi urutannya Pak Andre dulu ya. Dari Pak Andre ini lebih spesifik ya, karena masuknya langsung kepada praktikal gitu, kepada prakteknya. Nah, saya ingin ada sedikit pertanyaan nih. Kan yang dibantu adalah petani ya, begitu ya. Saya mendengar banyak sekali itu dari dari dulu waktu aktif di kemahasiswaan sampai sekarang begitu. Dan membantu yang dibantu adalah petaninya. Lalu gimana dengan dihadapkan dengan realitasnya nih, Kak Andri nih, kedepannya kan kayaknya sekarang jarang deh anak-anak muda itu yang bercita-cita jadi petani. Iya, nanti kalau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi nih Crowdy bertahan gitu ya, dan komunitasnya besar. Terus siapa yang mau dibantu kalau nggak ada yang mau jadi petani nih, Pak Andre? Gimana nih tanggapan? Ataukah Crowdy pernah ada suatu upaya gitu kan untuk menanggapi isu yang model kayak gini nih? Mari Pak Andre. Oke, thank you pertanyaannya Mas Andi. Jadi emang benar banget, profesi pertanian jadi salah satu profesi yang mungkin secara tahun ke tahun ya itu terus menurun gitu. Mungkin kalau dulu sekarang jumlahnya 38 juta, dulu jauh lebih banyak gitu. 10 tahun yang lalu mungkin masih sekitar 50 juta orang itu jadi petani. Makin ke sini tuh jadi pekerjaan yang makin nggak populer gitu. Tapi kita yakin di tengah segala keterbatasan dan juga tren yang semakin menurun ini, kalau di orang Indonesia itu tetap butuh makanan kan. Jadi kalau kita ngomong angle-nya kenapa itu start dari petani, karena emang ini jadi
social issue yang akhirnya target market kita yang awal gitu. Makin ke sini akhirnya impact yang mau kita bawa tuh lebih besar gitu. Gimana caranya kita bisa buat Indonesia itu, kita nggak bisa bilang food sustaining, tapi gimana caranya bisa cukup lah ya untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu, terutama makanan yang menjadi bahan-bahan pokok. 2019 saya juga terbang ke Australia dan mereka forecast bahwa 2030 Indonesia itu udah jumlah ekspor sama impornya itu udah sama untuk cukupi kebutuhan gitu. Dan mungkin ini juga jadi challenge buat kita juga di Crowdy bahwa oke, Indonesia emang akan perlu impor beberapa barang gitu, tapi kita juga mampu produce crop yang cukup berkualitas gitu, yang akhirnya bisa cukup untuk mencukupi kebutuhan bangsa kita, at least kalaupun nggak semuanya tapi sebagian gitu. Kita ngelihat ke depannya walaupun nantinya petani itu akan terbatas, kita akan upgrade skill-nya bahwa mungkin dari satu orang petani itu mampu memproduksi crops yang lebih banyak gitu ya. Mungkin mereka harus diintroduce dengan teknologi, mekanisasi yang akhirnya dengan lahan yang lebih sedikit bisa punya output yang lebih besar, yang lebih kualitasnya lebih baik. Nah, itu yang kita believe. Jadi di sini kita balik lagi ke core kita, yaitu kita support mereka dengan access to finance atau permodalan, dan yang berikutnya ke informasi gitu. Jadi semuanya ini akhirnya enable buat long term-nya itu tetap punya future lah dari segi bisnis maupun dunia pertanian Indonesia secara keseluruhan gitu, bro. Gue yang suka dari apa yang Crowdy lakukan itu langsung aksi nyatanya ya. Salah satunya aksi nyatanya adalah pemodalan gitu. Ini adalah pemodalan orang yang cari-cari begitu. Bertemu dengan komunitas tani, dengan orang yang bertani, selalu dicari dengan permodalan. Aksi nyatanya. Pernah nggak sih bersinggungan dengan, ya ini namanya kan Crowdy muncul ya, dan ketika gue lihat profilnya kan juga ada startup kan, bisa jadi nanti ya semacam berbasis begitu. Pernah nggak bersinggungan dengan, ini kan masuk ke dalam sistem yang baru nih, bersinggungan dengan mungkin tengkulak lokal begitu ya, atau peminjam yang lokal begitu yang ada di suatu tempat. Nah, gimana teman-teman Crowdy menanggapi hal ini juga gitu? Atau pernah nggak pengalamannya, boleh di-share-kan? Ya, pastinya ya, itu nggak terpungkiri. Di awal fase kita justru jadi yang kena libas gitu ya. Berarti kan kita masuk gitu ya, terus kita tahu panennya disita gitu dengan mereka ya, quote-unquote dipajak lah ya. Itu banyak banget gitu yang kejadian. Tapi selalu di setiap inovasi itu pasti akan ada, pertamanya akan ada hambatan gitu kan. Kayak kita ngomong inovasi ini pasti dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu, dalam skala yang lebih masif. Dengan adanya teknologi yang user centric gitu ya, kita percaya bahwa apa yang kita bikin ini membantu si petaninya, bukan cuma membantu kepentingan satu pihak ataupun berbagai macam pihak, ataupun kita mengeliminasi piring atau periuk makannya tengkulak yang emang udah cari makan di situ mungkin puluhan tahun, bahwa Indian dengan adanya approach yang konsisten gitu ya, dengan adanya pengenalan atau edukasi tentang produk kita, di titik sekarang ini kita udah menyiapkan grand plan bahwa si tengkulak ini adalah bagian dari satu part ekosistem kita gitu. Jadi di mana kita akan bantu petaninya untuk nanam, si tengkulak ini akan bisa jadi enabler kita untuk ambil barang dari petani ke gudang gitu. Jadi emang itu yang kita berusaha bikin, bahwa bukan dengan memotong satu rantai atau memikirkan berbagai pihak, tapi semuanya kita gandeng. Kita buat solusi yang skalanya masif dan pastinya bisa bantu banyak stakeholder gitu, bukan cuma menguntungkan kita sendiri aja gitu, bos. Jadi sekarang pun kita bisa working hand in hand lah ya dengan mereka. Oke, jadi daripada membuat musuh, bagaimana kalau tidak merangkul gitu ya, merangkul komunitas yang ada juga, lalu membimbing dengan lebih baik. Gitu. Nah, ini keren banget nih teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh Pak Andrew ya, terkait dengan bagaimana menghadapi masalah yang ada atau mungkin aksi nyata yang dilakukan begitu. Nah, sekarang aku mau lompat nih ke Mbak Ening, ngomong-ngomong soal rekrutmen begitu. Karena tadi disinggung juga awalnya itu berdiri dari 6 ya, 6 agama gitu kan, 6 agama yang ada dalam undang-undang kita yang di Indonesia. Nah, gimana nih kalau semisal saya menanggapi gitu kan, justru realitanya gitu mungkin malahan agama-agama lokal
yang tidak tersentuh dalam undang-undang itu justru malah memiliki apa? Kesadaran lingkungan yang lebih baik nih, gitu ya. Ya, Ini kan saya itu kan mungkin dari teman-teman juga mikir gitu kan, Kejawen, lalu ya, Sunda Wiwitan dan Pariangan begitu kan, itu kan lebih baik tuh menjaga alamnya. ya. Nah, apa yang sudah teman-teman Interfaith lakukan terlebih dalam komunitas Indonesia sendiri nih, dengan realitas komunitas kepercayaan lokal atau agama lokal yang justru lebih merawat alam lebih baik. Nah, itu benar sekali. Jadi kalau bicara HFI memang pekerjaannya lebih banyak di humanitarian atau disaster. Tapi kami punya komunitas yaitu Rainforest Initiative yang itu isinya adalah lintas agama plus masyarakat adat. Jadi di dalamnya kita mengakomodir saudara-saudara kita yang tidak diakui nama agamanya di dalam negara, karena memang mereka sebenarnya itu adalah kepercayaan ya, itu adalah kepercayaan itu beda dengan agama. Mereka percaya, tapi dia tidak mau bahwa itu dinamakan sebagai agama. Jadi ada Kejawen, ada Sunda Wiwitan, ada masyarakat adat Dayak, ada macam-macam, ada banyak, dan mereka itu adalah nyata bahwa mereka memang sangat langsung bergerak pada urusan-urusan yang sehari-hari ada di depan mata, sehingga mereka itu mencintai lingkungan sebagaimana mereka mencintai hidupnya. Ini adalah suatu yang sangat keren, dan kalau di Greenpeace Internasional yang namanya agama itu tidak agama yang diakui negara, tapi apa saja. Makanya saya bilang kalau kita ngumpul di Greenpeace Internasional itu isinya banyak sekali. Bahkan teman-teman yang dari Israel itu dia punya banyak banget, gue bilang. Ada ini, ada dari jadi kayak misalnya teman-teman Hindu itu kesannya kayak satu, tapi mereka punya banyak. Buddha juga ada banyak sekali. Nah, jadi teman-teman yang mereka itu adalah agama-agama. Jadi di sini kita ngelihat ada satu, mungkin ngelihat agama Abraham, agama Samawi gitu ya, agama-agama yang dia punya Tuhan, punya Rasul, dan punya kitab. Nah, kita juga ada saudara-saudara yang dia meyakini sebagai bagian value of life-nya, itu adalah mereka yang disebut keyakinan. Dan ini sebenarnya setara, urusannya adalah setara dalam urusan universalism, dan setara dalam urusan kemanusiaan, setara dalam urusan lingkungan. Kalau urusan hubungan antara Tuhan dengan saya, antara Tuhan dengan manusia itu nggak bisa dideteksi. Tetapi urusan universalism itu adalah urusan semua orang. Lingkungan itu adalah universalism. Sehingga lingkungan itu adalah bagian dari value yang dimiliki oleh semua, baik yang dia adalah kepercayaan maupun dia yang beragama dalam arti agama samawi. Nah, inilah yang harus kita rangkul secara bersama-sama untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Mari kita melakukan learning process. Kalau kita buka data, itu tahun 2018, jadi 3 tahun lalu, itu Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai umat beragama paling besar di dunia. Jadi dalam satu negara itu banyak banget yang dia memang secara jelas mengatakan ada umat beragama, ada tidak umat beragama. Indonesia itu umat beragama. Dan dari seluruh Indonesia, seluruh dunia, umat yang menyatakan beragama itu di atas 70%. Artinya, kalau kita mau menggerakkan sesuatu dengan menggunakan nilai-nilai yang diyakini, baik itu agama dalam arti agama samawi maupun keyakinan, itu powerful. Nah, persoalannya why itu tidak pernah mampu untuk melakukan itu. Nah, ini adalah tantangan, dan saya pengen ngajak teman-teman muda yang semakin banyak seperti ini adalah yang dilakukan oleh Hu Ying, yang dilakukan oleh Mas Andre, itu adalah dia membawa nilai-nilai universalism dalam gerakannya yang sebenarnya tidak atas nama agama. Saya ingin itu disebarluaskan karena pada dasarnya itu yang justru terpenting gitu. Keren. Nah, sedikit menanggapi nih, Mbak Aning nih. Lalu gimana tanggapan Mbak Aning terkait dengan isu-isu hutan adat, gitu ya? Ini karena ranah interfaith banget nih, gitu. Nah, teman-teman buat rekan-rekan semua yang mungkin belum tahu ya, misal kayak kasus yang beberapa tahun yang lalu tuh
semen samin yang di Kendeng tuh, Samin. itu kan juga awalnya juga berterabakan dengan hutan adat dari masyarakat Samin yang ada di Rembang. Nah, gimana tanggapan teman-teman Interfit gitu, terkhusus dengan isu ini? Saya rasa ini banyak sekali nih, apalagi di Kalimantan begitu. Ini yang kita salah menerka, bahwa itu sama sekali tidak ada hubungan antara faith dan adat. Itu adalah antara kuasa dengan masyarakat lokal. Jadi kekuasaan dengan masyarakat lokal. Kalau kita telusuri yang namanya agama, faith, kepercayaan, itu dia adalah satu kesatuan yang dia sama-sama menggunakan bahasa universal. Tapi ketika agama atau ketika kepercayaan ditunggangi oleh kekuasaan, ini rusak. Pernah dengar teman-teman haji batu bara? Tahu nggak? Batu bara sendiri dalam kitab suci Al-Quran itu disebut sebagai sesuatu yang batu bara itu bahkan banyak orang menyebut itu sebagai sesuatu yang panas gitu. Nah, ketika itu disebut yang panas, ini kan kontradiktif. Haji panas, artinya apa? Itu kan sesuatu yang kontradiktif dan jelas-jelas bahwa ini agama yang ditunggangi untuk sebuah kekuasaan. Nah, oleh karena itu, mari kita clearance of mind dan heart kita bahwa jangan pernah kita berpikir itu adalah adat, itu adalah agama, itu adalah kekuasaan, itu adalah oligarki yang harus dilawan oleh kita semua yang menginginkan bahwa kehidupan kita lebih baik, kehidupan kita lebih sejahtera, lebih green, lebih semangat kayak Huyin, kayak Mas Andre, kayak Mas Sandi, dan teman-teman ini. Kalau kita mencintai Indonesia, kita mencintai universalitas yang asalnya dari seluruh agama dan kepercayaan. Jadi sebenarnya esensinya itu kan 3. Satu adalah esensi dari universalitas. Yang kedua, itu adalah kemaslahatan umat atau berguna buat sesama. Dan yang ketiga itu adalah cinta kasih. Coba. Semuanya itu 3 itu aja. Nggak ada mau itu kepercayaan, mau itu agama, caranya mencintainya beda-beda. Ada yang dengan sholat, ada yang dengan ke gereja, ada yang dengan wihara. Setiap orang juga punya sense atau value atau tingkat religiusitas dengan cara yang berbeda-beda. Nah, maka kalau 3 hal itu didengungkan, nggak ada cerita orang konflik agama, nggak ada cerita agama konflik dengan adat. Yang ada adalah kesatuan dari kita, bergandeng tangan kita semua untuk menjaga bumi, melestarikan dunia, melestarikan alam, dan bergerak dengan cara-cara Huyin, dengan cara Mas Andre. Gimana caranya memberikan manfaat buat umat yang lebih besar? Itu adalah nilai yang terbesar dari gerakan Interfit. Gitu, Mas. Luar biasa, Mbak Andi. Jatuh HP-nya, Mbak. itu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari Mbak Andi kita perlu melihat bagaimana ya universalitas ya. Bagaimana melihat ada banyak sekali tuh. Dan ternyata untuk melihat satu isu kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja, tapi harus melihat bagaimana keseluruhan atau kompleksitas yang ada di dalamnya. Dan Mbak Andi berusaha selalu ya dalam komunitas Interfit untuk menarik benang merah itu. Nah, gue sukanya di sini nih agak bersinggungan itu antara Mbak Andi sama ini nih Kak Wiying nih, begitu ya. Kalau Kak Wiying itu dia kalau gue lihat dari profilnya yang ada di website dan teman-teman ini lebih bicara soal komunitas intrarasial sebenarnya itu ya lebih meluas begitu. Nah, gue mau sedikit nakal nih tanyanya nih Mbak Wiying ya. Ini kan tadi sudah ada 60 komunitas di Indonesia. Lalu gimana dengan gerakan di Indonesia sendiri? Apakah masih terpusat di Bali? Atau sudah kemana-mana nih dari komunitas Mbak Wiying sendiri, Kak Wiying sendiri? Silakan Kak. Gitu. Karena saya aktifnya di Jogja Kak, kayaknya di Jogja kok saya nggak pernah ketemu gitu loh sama BPPG, atau saya yang kurang main juga kan begitu kan. Mari Kak Wiying. Iya, jadi kalau di Indonesia sendiri itu Bye Bye Plastic Bags ada dari Bali, terus ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Surabaya dan di Manado sejauh ini. Gitu. Tapi untuk kalau misalnya ada yang
tertarik nih mau bikin Bye Bye Plastic Bag, tim Bye Bye Plastic Bags di daerah sendiri yang belum ada timnya, boleh banget di visit ke websitenya, terus didaftar lewat sana. Terus nanti dibikinlah komunitas sendiri, siapa tim leadernya, siapa anggotanya, terus nanti disusun program kerjanya kayak gimana gitu. Nanti dapat kaos ya Kak ya? Itu baru Ada kaosnya nih. Yang pasti dapat Oke. bag Kak- non plastik. Kaosnya bagus soalnya warnanya pink gitu saya lihat. Iya, lucu Kak. Dipakai dong. Oke. Oke, jadi itu karena saya lihat sendiri ya Kak, nih Kak, mohon maaf Kak Wiying gitu kan. Saya di Jogja tapi saya sebenarnya tumbuh besar di daerah Tuban, Jawa Timur. Jadi saya hidup di Pantura begitu dan memang plastik itu mengalir dari Bengawan Solo sampai ke laut. Nah itu kan nyanyinya kan lucu kan, gitu kan, Bengawan Solo riwayatmu kini, gitu kan, sampai ke laut. Ini yang mengalir ternyata bukan hanya air, plastiknya mengalir dari Solo ke Jawa Timur sampai ke laut, begitu kan, sampainya di laut begitu. Nah mungkin ya kalau gue lihatnya komunitas BPJ ini saya lihat merentuh ranah kepada teman-teman yang ya mohon maaf memiliki tingkat akademisi yang baik atau masih menyentuh ke ranah teman-teman berada di kota urban begitu. Apakah ada langkah-langkah dari teman-teman BPJ sendiri untuk lebih dapat menyentuh tempat-tempat yang kalau bahasa orang Jakarta daerah begitu kan? Teman-teman sebenarnya ini membawa polusi juga begitu kepada lingkungan yang ada begitu. Bagaimana langkah-langkah dari BPJ sendiri? Oke, jadi sebenarnya ya keadaannya di Bali sekarang memang instansi-instansi dagang yang kayak cukup besar itu sudah menerapkan peraturan pelanggaran penggunaan kantong plastik itu sendiri. Seperti contohnya kayak di mall, di swalayan, di supermarket yang kayak lebih besar gitu deh, kayak Indomaret, Hypermart gitu. Nah, faktanya gerakan ini itu belum menyentuh ke dasarnya di para pedagang kecil, kayak pedagang pasar ataupun UMKM. Nah, masih banyak sekali ditemukan mereka masih tetap menggunakan kantong plastik dalam bisnis mereka. Nah, memang kalau bicara di pasar, itu pastinya sulit untuk 100% menghilangkan plastik. Karena ya pasti orang-orang bertanya, kalau kita ke pasar mau beli ayam, mau beli ikan, kalau nggak dikasih plastik, mau bawanya gimana kan? Nah, sebenarnya alternatifnya itu memang udah ada. Kita sebagai konsumennya, kalau mau ke pasar, kita kan bisa membawa box sendiri atau kontainer sendiri untuk mengisi daging atau bahan-bahan makanan yang basah itu. Sedangkan kalau mau isi bahan makanan kering, kita bisa bawa tote bag sendiri. Nah, sekarang ya semua itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana setiap individu kita bisa membuat semua hal itu jadi mungkin. Kalau kita membawa tas masing-masing, kalau saat pergi belanja, pastinya lama-kelamaan pedagang-pedagang kecil ini akan merasa juga bahwa oh kantong plastik ini udah nggak diperlukan karena semua orang sudah bawa punya mereka sendiri. Nah kalau dari sisi Bye Bye Plastic Bags, kami tidak hanya bergerak untuk mengedukasi ke masyarakatnya, tapi juga ke para pedagang atau UMKM-nya. Kita ada sebuah kampanye atau campaign yaitu komitmen. Nah ini di sini kita bekerja sama dengan para pedagang-pedagang atau UMKM yang ada di Bali. Sementara ini masih di Bali dan kerjasama ini adalah supaya mereka bisa berhenti menggunakan plastik sekali pakai dalam bisnis mereka, seperti contohnya sedotan plastik, botol minum plastik, kantong plastik, dan juga gelas plastik. Nah, kabar baiknya sekarang sudah ada lebih dari 500 bisnis lokal di Bali yang telah menandatangani komitmen ini. Jadi mereka sudah tidak lagi menggunakan unnecessary plastik itu di dalam bisnis mereka. Jadi kita bisa melihat bisnis-bisnis atau UMKM ini telah menandatanganinya dan mereka ikut serta juga dalam mendukung kegiatan ramah lingkungan ini. Jadi diharapkan ya ke depannya di setiap daerah di Indonesia yang ada tim Bye Bye Plastic Bags-nya juga bisa membuat kampanye seperti ini. Gitu. Semoga bisa sampai Pantura ya Kak ya. Terobosan-terobosannya ya. Saya jadi inget nih kalau kalian ingin cerita gitu. Saya kan masih nomaden nih. Jadi bukan hanya Mbak Haning aja yang nomaden. Saya juga nomaden. Gitu ya. Jadi saya sekarang di Bekasi. Baru berapa bulan yang lalu saya di Tangsel. Berapa bulan yang lalu lagi saya masih di Bojonegoro begitu. Saya waktu ke supermarket terdekat, loh, nggak ada plastiknya. Tapi di Tangsel kok masih ada. Mana saya belinya pas semangka besar. Jadi saya bawa pulang semangka saya gendong begini. Begitu kan. Nah, jadi kayak saya rasa gerakan, makanya tadi saya tanyakan karena
gerakan plastik bag ini ternyata masih belum menyentuh ranah ya. Banyak pihak gitu. Sepertinya kebijakan kota masih berdampak begitu kepada bagaimana tadi UMKM atau market-market itu menanggapi. Nah, sebelum saya lompat lagi ke Pak Andre nih, gimana tanggapan Mbak Wiying? Plastik menurun, penggunaan kertas meningkat. Nah, ini di salah satu kopi ternama ini sekarang pakainya itu tuh sedotan kertas begitu kan, sekarang apa-apa pakai kertas, di dalamnya paket pengiriman udah nggak pakai bubble wrap, pakainya kertas begitu. Gimana tanggapan Mbak Wiying ini? Apakah ini menjawab solusi atau membuat masalah baru? Oke, Ya, karena bisa tentunya menebang ini hutan. tentunya ini bukan sebuah solusi yang baik ya, karena everything too much is no good. Segala sesuatu yang kebanyakan itu tidak akan memberikan efek yang baik juga kan. Nah, mungkin saja dengan adanya alternatif paper bag, paper cup segala macam ini akan membuat masalah baru gara-gara sumber daya utama untuk menghasilkan produk-produk itu adalah pohon, di mana akan terjadinya deforestasi dan lain-lainnya yang lama-kelamaan akan menimbulkan masalah lain. Nah, kuncinya di sini itu lebih kepada barang-barang yang digunakan sekali pakai itu, bukan masalah plastiknya atau kertasnya. Itulah yang menyebabkan sampah yang banyak kan, barang-barang sekali pakai ini. Cobalah kita ganti barang-barang tersebut dengan benda-benda yang sifat penggunaannya bisa dalam jangka panjang. Misalnya dari kantong plastik atau paper bag yang biasanya kita habis pakai langsung dibuang, bagaimana kalau kita biasakan diri untuk menggunakan tote bag? Karena pastinya jarang kan ya ada orang yang pakai tote bag sekali langsung dibuang. Biasanya dicuci, terus disimpan, dipakai kembali. Nah, daripada kita menggunakan barang-barang yang sekali pakai ini, kenapa tidak kita pakai barang-barang yang bisa long term penggunaannya, kan gitu. Nah, dulu pertama kali plastik ini diciptakan, itu juga tujuannya untuk digunakan dalam jangka lama. Tapi, karena aksesnya yang terlalu mudah, gampang dicari di mana-mana, harganya murah, jadi ya orang-orang kalau pakai kantong plastik, ya udah sekali pakai langsung dibuang aja gitu. Itu semua balik lagi dengan tergantungnya demand sama supply. Semakin tinggi demand, maka supply akan semakin tinggi pastinya. Karena orang yang butuh plastik, yang mau beli plastik itu banyak, pastinya produksi plastik itu sendiri akan semakin meningkat. Nah, sekarang tergantung dengan konsumennya. Kalau sudah mulai tidak menggunakan plastik, mulai menggunakan tas alternatif atau tas belanja, ya pastinya dengan demand yang menurun itu, jumlah produksinya tentu akan ikut menurun gitu. Oke, terima kasih Kak Wiying. Luar biasa ya. Jadi teman-teman yang sekarang mulai apa-apa pakai kertas juga mulai dipikirkan begitu. Atau yang mulai ganti ke stainless steel straw ya. Gitu kan. Mulai dipikirkan juga. Karena saya udah beli 2 kali teman-teman, ketinggalan gitu, beli lagi percuma juga kayaknya. Saya beli ketinggalan gitu, saya beli hilang, ya beli lagi saya. Udah beli 3 kali saya ini. Sekarang kemarin aja hilang lagi. Nah, oke. Terima kasih. Sekarang gue mau ke Pak Andrew nih. Wah, gini nih, boleh nggak sih diceritakan gitu, teman-teman dari Crowdy sedikit juga gimana sih perjalanannya? Karena waktu gue lihat profilnya nih, ini kan kelihatan banget nih. Wah, ini orang-orang ini nih, teman-teman yang miliki pendidikan tinggi semua atau latar belakang kota memasuki komunitas-komunitas tani yang memang akan dekat atau lekat dengan orang-orang desa begitu kan. Akan lekat dengan orang-orang yang berpendidikan yang mungkin kurang begitu. Lalu gimana sih perjalanannya, terutama nih, ini gue jadi agak pede nih. Akhir-akhir ini kan karena pandemi, kebutuhan pangan tuh justru kayak kembali ke dasar. Yang kembali itu orang-orang berjualan makanan, berjualan pangan, begitu kan, jualan beras, begitu itu sepertinya meningkat. Gitu. Apa sih bagaimana Prodi menyikapi hal ini juga? Silahkan Kak Andrew. Jadi mungkin untuk menjawab dan menyatukan ya korelasi antara perjalanan kita ke komunitas-komunitas di desa-desa gitu ya, di pedalaman, masyarakat petani, dan juga gimana pandemi ini akhirnya membawa dunia pertanian ini kembali bisa didengar gitu sama orang-orang, bahkan masih sampai media massa kan, sampai di TV, sampai di media kabar maupun sosial media mengangkat lagi gitu untuk dunia pertanian ini sendiri gitu.
perjalanannya sebenarnya dari dulu, walaupun saya bukan kuliah di bidang pertanian, pertanian selalu jadi bagian dari salah satu sektor yang saya minati. Di dulu sendiri banyak proyek-proyek perkuliahan kita itu akhirnya membuat kita ya bersama co-founder saya juga satu lainnya itu punya berbagai macam proyek yang fokus di pertanian. Start dari dulu bikin pupuk, terus kita juga sempat nanam timun, kita juga sempat usaha ikan ternak lele dan sebagainya gitu. Itu yang akhirnya membuat kita punya sense bahwa oh ada ya peluang untuk usaha tuh di desa gitu sebenarnya. Tapi memang mungkin sifatnya itu kaku dan tradisional gitu, terutama dengan resource orang-orang yang mungkin lebih knowledge-nya itu cuma berdasarkan turun temurun atau dari segi literasi itu cuma di bangku SMP atau bahkan SMA. Di pertama itu kita bikin Crowdy pastinya dengan visi kita mau bikin sesuatu produk yang mau bantu petani gitu. Di situ kita come up with skema fintech gitu, di mana kita bisa hubungin dana dengan si petani. Nah, yang berikutnya dan keduanya itu ketika kita awal-awalnya mau approach ke bawah, pastinya mereka bingung, ini kan siapa nih kulitnya putih-putih gitu ya, mungkin bajunya bagus-bagus gitu untuk turun ke petani, mau ngapain nih, dia mau bantu atau mau manfaatkan gitu kan, itu yang akhirnya jadi seru gitu nih. Balik lagi kan kita, iya, mau ngambil cuan aja nih katanya nih orang-orang. Akhirnya di situ tapi kita konsisten dan kita terus datang lagi gitu, kita proof kita sewa lahan di sana, kita buktiin bahwa kita mau punya produk yang tujuannya mau membantu mereka, itu akhirnya diterima dengan baik gitu. Mungkin setelah beberapa musim ya, bukan cuma sekali datang aja gitu, tapi setelah satu musim tanam, 2 musim tanam, itu kita akhirnya bisa berasimilasi lah dengan kebudayaan di sana. Nah, yang ketiganya pastinya mengembangkan Crowdy ini ya awalnya dari satu petani gitu ya, terus ya berlanjut ke satu kelompok tani, yang akhirnya dari satu kelompok tani itu berlanjut ke satu gabungan kelompok tani atau gapoktan, yang pastinya exponentially makin gede gitu, karena kita menambah orang juga dan pastinya kredibilitas kita udah mulai dikenal gitu kan, network effect-nya sangat kuat soalnya kalau di ya, jadi itu sih kalau untuk dari perjalanan kita dari tadinya bukan siapa-siapa gitu ya, akhirnya pura-pura jadi petani, ya abis itu akhirnya sekarang beneran jadi petani gitu. Terus juga kita ngelihat untuk di pandemi ini benar di 2 tahun belakangan kita ngelihat justru fenomena yang cukup menarik. Dulu orang dari desa berbondong-bondong lari ke kota gitu ya untuk cari lapangan pekerjaan. Bisa dibilang secara makroekonomi lapangan pekerjaan sekarang menjadi terbatas. Ada tapi memang jadi terbatas gitu. Kita ngelihat banyak banget aplikasi pertanian tuh yang ataupun petani yang mau pinjam modal adalah orang yang dulunya bekas buru-buru pabrik, orang yang dulunya bekas kerja jadi mungkin driver online, mereka kerja jadi pembantu rumah tangga, gitu, asisten rumah tangga. Itu yang akhirnya balik lagi dan kita ngelihat ini ada search gitu di dalam profil orang-orang yang seperti ini. Kita justru percaya bahwa future Crowdy itu bukan dari berapa banyaknya pendanaan yang kita salurkan, bukan dari berapa banyak daerah yang kita datang gitu, tapi dari berapa banyak orang-orang yang berhasil kita cetak jadi petani gitu. Mungkin anak-anak petani yang tadinya di sekolahin bapaknya tinggi-tinggi supaya kamu jangan jadi kayak saya nak gitu. Langsung mindsetnya adalah pergi ke kota, kerja di pabrik, atau pergi ke kota ngikut orang lain gitu. Padahal sebenarnya mungkin essence dari kamu jangan jadi kayak bapak adalah mungkin kamu jadi petani yang lebih keren gitu, yang mana melek teknologi, kamu yang tahu gimana caranya bikin rencana anggaran biaya yang sesuai, profit and loss gitu kan, karena basically pertanian menurut saya semua orang petani itu entrepreneur gitu. Kalau misalnya orang lihat Crowdy, Andrew sebagai seorang entrepreneur, saya melihat semua petani itu entrepreneur gitu. Gimana caranya mereka bisa punya satu basis yang kuat, yang pastinya nanti setelah pandemi pun mereka tetap jadi petani, bukan cuma musiman doang. Gitu sih paling important. Paling banyak anggotanya di mana, Mas Andri? Kita masih Jawa sama Sumatera ya, Bu. Oh, oke. Menarik nih kalau tadi Ibu bilang banyak kerjasama juga sama. Ya, soalnya saya selalu mendampingi petani, tapi petani hutan. Dan itu ada di banyak, kami ada di Jawa ada, Jawa itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Sumatera itu enggak ada,
Sulawesi banyak, NTT banyak. Ya, jadi menarik nih. Mungkin siapa tahu saya akan kasih info teman-teman petani ke Mas Andre gitu. Betul. Sekalian dicariin pemodal, Bu. Kalau di Crowdy ini mencarinya dua ya, pemodal dan yang mau dimodali ya. Betul ya, Iya, Pak Andri ya? soalnya sebenarnya saya ngelihat Mas Andre itu dengan Crowdy-nya dia sebenarnya menjawab sebagian apa yang kami kerjakan di kantor. Jadi kami yang di tempat kami yang saya kerja di konsultan, lembaga konsultan itu adalah bagaimana petani atau siapapun itu bisa mencari akses atau market dan capacity building prosesnya. Nah, ini kan sebenarnya mirip. Nah, salah satu enabling environment yang terpenting itu adalah tentang akses financing. Jadi sebenarnya terjawab satu, karena ada akses data, financing, regulasi, community readiness, dan yaitu akses kepada lembaga-lembaga finance salah satunya. Ini menarik. Saya jadi tercerahkan dengan teman-teman muda nih. Nanti kita ngobrol. Yang di Bali juga nih. Nanti kalau saya lanjutin ketahuan umurnya loh, Baning. Kalian soalnya seumur anak saya ini. Oke, Mbak Anik. Terima kasih banyak. Jadi itu ya, teman-teman ya. Jadi itu bagi yang punya sepupu petani gitu ya, atau orang-orang yang mungkin sekarang, aduh aku bercita-cita jadi petani nih gitu, jangan lupa menghubungi Pak Andrew. Atau buat teman-teman yang, aduh aku kelebihan uang nih, gitu. Atau aduh aku pengen membantu orang lain nih, bisa juga menghubungi Pak Andrew ya, karena terbuka untuk pemodal. Jadi ini sebenarnya sebuah itu juga, kalau dalam bahasa Kristen saling membantu begitu, jalinan yang saling membantu. Wih, keren. Nah sekarang kita ke Baning lagi nih. Nah Baning, tadi saya dengar waktu di belakang panggung begitu ya, tentang aduh tahun ini nggak bisa ikut COP26 begitu, dan lain macam sebagainya lagi gitu. Nah gimana sih perjalanan dari komunitas Interfaith ini? Itu tadi kan diceritakan dari Indonesia begitu kan awalnya, bisa sampai saat ini juga, dan sama kayak tadi Pak Andre itu, gimana ketika berhadapan dengan pandemi saat ini nih? Ya, saya memang tidak berangkat, tetapi teman-teman Interfaith internasional banyak banget yang berangkat di COP ya, jadi tidak khawatir untuk itu, karena kita kalau yang Interfaith ini, jadi intinya begini, pekerjaan kami dari teman-teman lintas agama ini adalah meyakini bahwa sebenarnya surganya itu ada di komunitas. Kalau akhirnya tahu nggak, Mas Andre yang dia sekolah jauh, berusaha jadi pengusaha dan lain-lain, balik kemana? Ke komunitas. Si Hyung, siapa namanya, Huyin, dia juga balik lagi ke komunitas. Bahkan kita semua itu meyakini bahwa orang bicara tentang surga itu adanya di komunitas. Jangan bicara surga ada di kantor DPR, nggak ada. Jangan bicara surga ada itu fiktif. Tapi as a real surga yang kalian akan temukan itu adalah kebahagiaan yang dari komunitas. Oleh karena itu makanya terhubung satu dengan yang lain lintas agama yang dia adalah strengthening komunitas, tetapi bersamaan dengan itu ada gerakan yang kita memang harus menghubungkan di sisi tengah untuk ke atas. Kenapa itu? Kayak misalnya teman-teman harus tahu bahwa 70% lembaga keuangan dunia itu dia mendukung energi yang kotor. 70% ya. Nah, energi yang kotor. Nah, itu berarti apa? Kita harus berkampanye bersama, bukan di level kita harus menyampaikan kepada teman-teman untuk proses advokasi ini adalah proses di mana kita harus bareng-bareng untuk menyampaikan pendapat, bukan suara-suara dari grassroots kepada teman-teman yang di berbagai tempat. Jadi kayak misalnya lembaga keuangan, kemudian lembaga-lembaga yang lain, agar kemanfaatan dan segala sesuatunya itu seperti yang dilakukan Andre dan Huyin gitu. Jadi inilah Mas, tantangan dari teman-teman beragama itu luar biasa. Value-nya ada, kita terkait satu dengan yang lain, kita tahu surganya ada di mana,
Tapi kalau tidak mampu menyambungkan, kita harus mampu menyambungkan ini. Jadi teman-teman lintas agama bukan hanya di dalam COP, tapi teman-teman lintas agama di Inggris sekarang, di Glasgow, ada yang di dalam ruang sidang, ada yang di depan melakukan aksi, tapi juga ada yang membawa suara mulai dari pimpinan Islam dunia, pimpinan Katolik dunia, pimpinan Kristen dunia untuk bersuara. Karena apa? Keseluruhan ini itu ada di tingkat komunitas atau surganya. Kalian pokoknya surganya ada di komunitas. Kita semua akan ada di mana-mana tapi balik ke komunitas. Saya balikin. Terima kasih gitu Mas Andi. Aduh, mantap sekali nih Bang. Oke. Nah, sekarang dari ini nih, aku lompat lagi nih ke Kak Uying nih. Gitu ya. Kak Uying Bali sepi nih. Gimana teman-teman BPPB? Kan ditutup panjang nih karena pandemi nih. Gimana langkah-langkah tadi kan udah di-spoil tuh waktu awal munculnya, atau nah langkah-langkah akhir-akhir ini gimana nih waktu di tengah pandemi ini begitu. Bali Nah, sepi. bener. Iya, benar. Di Bali sekarang Bye Bye Plastic Bag sudah selama 1 tahun ya lebih selalu mengadakan kegiatannya online. Jadi sekarang kita kebanyakan ya fokusnya tetap ke edukasi dan pendidikan. Jadi sekarang lebih ke ini sih, webinar dan juga presentasi-presentasi ke sekolah atau komunitas atau juga universitas untuk mengedukasi anak-anak muda untuk sadar akan parahnya polusi plastik ini di Indonesia sendiri, dan juga bagaimana mereka juga bisa mengambil aksi atau mengambil sebuah tindakan dalam isu itu. Gitu. Oke, jadi semuanya dilakukan secara online ya. Iya, Ya. benar. Crowdy pendanaan online juga, Crowdy. Pak Andre. Kayak itu ya, kayak talk show kita kan hari ini kan diadakan online. Nah, ini kita udah ada di ujung gitu kan. Sebentar lagi kita akan tanya jawab bersama dengan peserta. Tapi gue mau tanya terakhir nih, gitu kan. Atau juga termasuk mungkin closing statement dari teman-teman, gitu. Untuk di pertanian sendiri kan kurang lebih bagus ya, karena pandemi ini. Dan nanti dari Kak Andre silakan dikasih pendapat tanggapannya gitu, bahwa pertanian ini juga langkah awal menuju kesehatan lingkungan dibandingkan dengan bagaimana industri pabrik atau yang lain begitu. Apakah Pak Andre juga setuju dengan itu begitu? Apakah setuju dengan statement itu atau tidak gitu? Lalu untuk Kak Wiying, dan kebetulan Mbak Hening karena sama nih ya gitu kan, ini kan cuma kurang lebih sama terkait dengan isu lingkungan, tapi mohon dijawab dengan konteksnya masing-masing gitu. Bagaimana tanggapan dengan itu? Kalau dari Mbak Hening nanti closing statement-nya juga bagaimana ajakan kepada komunitas agama ini yang nyata kepada diri kita begitu. Lalu inspirasi apa yang dapat kita lakukan? Dan Mbak Wiying dipersiapkan gimana caranya mengatasi masker tuh sekarang. BBBG mau BBBB mau bilang soal masker gak gitu kan, tersebar tuh di mana-mana tuh, udah ngalahin plastik sekarang. Itu populasinya begitu. Juga ajakan buat anak muda. Silakan dari Mbak Aning dulu. Ya, ini mulai dari saya dulu. Iya. Hal yang inspiratif yang bisa dilakukan? Mencintai diri sendiri, mencintai lingkungan kita, dan mencintai sesama. Karena dengan kita mencintai diri sendiri, mencintai sesama, mencintai orang lain di sekitar kita, itu berarti kita ada fungsi untuk menjaga. Kalau kita tidak mencintai orang-orang di sekitar kita, tidak mencintai lingkungan kita, maka kita tidak akan pernah menjaganya. Maka, mari beragama dengan mencintai diri sendiri, mencintai sesama, dan mencintai lingkungan kita. Saya titip untuk anak-anak muda dan semua di kita. Karena dengan itu kita akan bergerak untuk menuju kebaikan, tidak merusak. Jadi saya pesan yang belum dapat kerjaan, kalau teman-teman memilih pekerjaan, pilihlah pekerjaan yang tidak merusak lingkungan. Banyak sekali inisiatif, banyak sekali pekerjaan yang tidak merusak. Kalian nanti akan menemukan definisi merusak apa enggak.
kerja di kementerian yang besar atau kerja di perusahaan yang besar, tapi kalau merusak, itu kalian akan sedih nantinya. Jadi mencintai itu adalah kunci kita beragama, karena dari mencintai kita akan bergerak untuk melakukan hal-hal yang baik saja. Terima kasih Mas Andi. Mantap. Memayu hayuning pribadi sesama Orang roh aku. bahasa Indonesia kan ya. Terima kasih sama Ning. Memayu hayuning bawono. Nah, oke. Betul. Dari Pak Andri, silakan gimana? Ya, pasti ya. Tadi soal pertanian itu bagian dari lingkungan, benar. Banyak banget. Mungkin di global ya, secara global, kalau di Indonesia mungkin masih akan trending di dalam beberapa tahun ke depan gitu ya, adalah sustainable farming gitu. Mungkin Mbak Ani lebih ya, sustainable farming. Jadi pertanian yang peduli lingkungan, pertanian yang berkelanjutan, di mana apa yang dilakukan sekarang itu kita juga punya perhatian untuk di kedepannya ini lahan masih bisa produktif lagi apa enggak, ya kan? Apakah buahnya ini sehat buat orang yang mau konsumsi apa enggak gitu. Bahasanya sustainable farming, responsible farming, menurut saya itu juga yang akan jadi tren ke depannya. Dan ini salah satu approach kita juga ya, introducing new technology, introducing information, ya, how to make it the traditional farming become sustainable. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Nah, sekarang Mbak Wiying. Kak Wiying, ini yang paling praktis sekarang nih, gimana nih? Gimana? Ini masker di mana-mana nih. Saya ada 2 lagi, 3, ini ada, ini gimana nih? Ini udah ngalahin plastik nih. Iya, bener banget. Sekarang masalahnya lagi di masker gara-gara COVID ya. Jadi sebulan sebelum ini sebulan yang lalu kayaknya kami sudah melakukan juga research tentang medical waste ini, masker kayak barang-barang APD segala macam yang sekarang sangat masif dan terbentuk banyak sampah dari itu ya. Nah, sekarang kami akan membuat campaign untuk mengedukasi ke orang-orang, ke masyarakat, bagaimana cara membuang masker yang benar, penggunaan maskernya juga harus dengan bijak dan seperti itu. Jadi ya ini kita harus kerja sama-sama untuk masalah sampah ini sebenarnya. Jadi sebelumnya juga ada sedikit harapan dari Babe Plastic Bags nih untuk teman-teman di sini semuanya. Semoga semua orang di sini bisa lead by example. Jadilah contoh bagi orang lain. Jangan takut untuk menjadi beda, karena kalian melakukan sebuah tindakan dan membuat perubahan itu terjadi, itu dilihat sama orang lain, dan kalian bakal jadi role model atau contoh bagi orang lain. Ini seperti spider web, jadi dia menyebar. Seperti contohnya, kalian menolak menggunakan kantong plastik, nanti diikutinlah sama papa mama kalian, sama saudara kalian, terus nanti ada teman-teman kalian yang juga ikutin. Jadi lama-kelamaan pastinya semua orang akan mulai mengikuti apa yang orang banyak lakukan. Jadi every action matters, even if it's a small action, it still matters. Mau tindakan sekecil apapun itu tetap akan berpengaruh. Dan sebelum mengakhiri jawaban ini, saya mau menyampaikan satu kalimat yang paling sering kami gunakan di Babe Plastic Bags. Kita anak muda mungkin hanya 25% dari populasi bumi. Namun, kitalah 100% dari masa depan dunia ini. Jadi ayo kita sama-sama menjaga negara kita, Indonesia. Terima kasih. Oke, best. Jadi saya bacakan ulang ya, rekan-rekan semua, kata-katanya dari BPPB itu. Maksudnya 30 tahun lagi gitu, yang udah generasi tua udah nggak ada gitu maksudnya. Udah diganti sama muda gitu kan. Udah sama kami nih. Nah, oke teman-teman, kita nggak bisa berbincang lama-lama. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mau lihat slide-slide atau lebih lanjut, udah dikirim ya. Karena gue udah lihat kemarin keren-keren banget acara-acaranya dari teman-teman, dari Crowdy, dari Interfaith, bahkan aksi-aksinya sampai demo di depan istana. Luar biasa sekali teman-teman komunitas Interfaith ini. Dan saya naksir memang sama kaosnya BBPG sama BBPB, maaf, PG mulu, sama itu ya, sama langkah-langkah Crowdy, terutama bagi yang tak pengen tahu nih, pengen tahu tuh di mana metode atau langkah-langkah untuk pemodalan terutama dalam bidang pertanian. Nah, boleh di-share lagi dari panitia. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin kita mau break dulu sebentar, 1 menit ya, 1 atau 2 menit. Teman-teman boleh di-share lagi formatnya, di share screen untuk teman-teman bisa mulai mikirkan nih
tanya apa gitu ya. Silakan. Kita sebentar 1 menit untuk mau yang minum atau apa. Silakan teman-teman segera diketik di kolom chat supaya nanti kita bisa berdiskusi bareng-bareng. Oke, kita sudah terkumpul beberapa pertanyaan nih yang bisa kita mulai jawab. Yang pertama, ternyata ada pertanyaan buat Kak Wiyi. Nih, dari Mas Sony. Ya, diperhatikan baik-baik nih. Boleh di end screen lagi ya, teman-teman dia. Gimana kalau kita pakai kertas, bukankah kita juga merusak alam gitu? Karena kertas dibuat dari kayu kebanyakan. Sebenarnya ini udah dijawab sih tadi ya. Nah, ini tanggapannya nih. Bukankah yang harus dinaikkan itu adalah edukasi tentang zero waste, yaitu menggunakan sampah yang digunakan itu secara baik, entah itu digunakan ulang atau di recycle ulang sebagai pupuk organik atau apa. Nah, lalu bagaimana tanggapan atau cara teman-teman BBPB untuk mengedukasi ke masyarakat? Ini masukan juga begitu. Jadi lebih ke bagaimana pengelolaannya, bukan kepada pelarangan atau apanya. Gimana dari Kak Wiyi? Oke, jadi sebenarnya tujuan penggunaan dari plastik itu pindah ke kertas karena itu kan plastik itu susah terurai kan. Mereka butuh waktu yang lama untuk terurai. Nah, di sini dibilang plastik itu bisa didaur ulang. Ya, memang bisa didaur ulang, cuman faktanya orang-orang pakai plastik itu dibuang dan itu akhirnya berujung di laut atau berujung di tempat yang menumpuk menjadi sampah ini kan. Nah, sekarang balik lagi ke penggunaannya, karena kita harus bijak dalam menggunakan barang-barang itu agar tidak overuse. Seperti yang tadi saya bilang juga, everything too much is no good. Semua yang kebanyakan itu tidak akan ada baiknya. Jadi ya maksudnya di sini kita harus bijak menggunakan bahan-bahan dari kertas ini juga, dan usahain untuk menggunakan plastik barang-barang yang bisa digunakan dalam long term atau jangka panjang dibandingkan dengan barang-barang yang sekali pakai itu. Begitu. Oke, terima kasih. Sudah ya dari Kak Sony ya pertanyaannya. Nah, Kak Sony juga tanya untuk Andrew, apakah bisa kita mulai kampanye besar menolak pemakaian fungisida dan pestisida karena di negara maju udah dilarang dan menurut dia harus ada ketegasan. Apakah ini sudah dilakukan juga dalam karena saya lihat dalam profilnya Crowdy juga salah satunya adalah edukasi ya. Edukasi apakah ini sudah include juga gitu dalam pertanian yang semi organik atau organik berarti kan. Silahkan Kak Andrew. Ya, oke. Jadi benar banget, justru ini yang lagi kita berdayakan gitu ya, adalah edukasi tentang bahaya penggunaan pestisida yang over atau residu dari pestisida ini terhadap kesehatan gitu. Itu yang terus kita sosialisasikan juga, terutama ke petani-petani yang bekerja sama dengan kita, dan juga kedepannya kita terus akan melakukan mungkin program yang sifatnya lebih masif gitu ya. Mungkin kalau pelarangan selalu konotasinya kurang baik ya kalau misalnya diterima secara masyarakat luas. Mungkin lebih ke anjuran ataupun rekomendasi gimana caranya dibandingkan dengan kita mengutamakan penggunaan insektisida, fungisida, ataupun yang berhubungan dengan chemicals ini yang mungkin bisa
merugikan dalam jangka waktu yang panjang, tapi kita lebih ke mengedukasi gimana sih caranya yang lebih sesuai gitu. Gimana sih penggunaan, kalaupun memang harus exposure terhadap hamanya besar, penggunaan pestisida alami gitu, ataupun penggunaan tindakan-tindakan preventif lain yang mengusir hama gitu. Caranya bukan cuma dengan chemical saja. Itu sih yang mungkin kita secara terus-menerus sosialisasikan dan upayakan, terutama dengan petani-petani yang ada di dalam platform kami. Pertanyaan kedua dari Bas dari Cibitung untuk Kak Andrew. Apakah Crowdy itu NGO atau bukan? Ya, mungkin puji Tuhan belum ya sampai saat ini ya, karena masih for profit. Kita for profit organization. Ya, tapi memang bekerja sama juga dengan NGO. Saya juga believe Bu Hening tadi support proses juga yang berhubungan dengan masyarakatan gitu ya. Ya, kita juga bekerja sama dengan NGO internasional maupun lokal yang bantu kita untuk edukasi gitu ataupun akses ke petani-petani yang di bawah. Tapi kalau dia sendiri sifatnya perusahaan gitu, jadi komersial ya. Oke. Belum ya, masih komersial ya, teman-teman ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini dari Widi Jakarta. Ini pertanyaan untuk semua narsum nih. Kalau Bu Hening, Kak Andrew dan Kak Hui mendapat kesempatan untuk menyampaikan hal apapun ke pemimpin dunia di COP26 di Glasgow, apa yang akan disampaikan terkait climate crisis ini? Thank you. Sesuai dengan konteksnya masing-masing atau latar belakang masing-masing nih. Silahkan. Dari Banding dulu deh. Belum, itu mic-nya belum Mbak nih. Mic-nya belum. Ya, terima kasih. Kalau saya ketemu dan saya diminta bicara, saya akan menyampaikan. Bapak dan Ibu pimpinan negara ini maupun pemimpin dunia, selamatkan bumi, jaga bumi dengan hentikan semua hal yang merusak. Jadi hentikan energi kotor, hentikan penggunaan plastik, dan hentikan semua hal yang terkait merusak, misalnya pertambangan yang merusak, penebangan hutan yang merusak, dan seterusnya. Jadi selamatkan bumi dan hentikan semua hal yang merusak. 2 aja, Mas. Selamatkan bumi dan hentikan semua apa saja yang merusak. Begitu ya. Iya. Wah, luar biasa dari Mbak Ning. Silakan selanjutnya, Kak Wiying. Nggak boleh sama. Kalau dari saya, sekarang kan lagi pandemi ya, kayak yang tadi kita bahas, pandemi banyak sekali sampah-sampah yang ada sekarang. Pengolahan, saya akan tekankan di bagian pengolahan limbah pandeminya. Jadi selama pandemi ini kan makanan kemasan dan juga masker sekali pakai itu semakin meningkatkan sampah-sampahnya. Tentunya itu akan menghasilkan limbah yang banyak. Sementara pengolahan limbah, baik pemusnahan limbah itu sendiri masih belum banyak, serta daur ulang sampah itu juga belum menjadi sebuah budaya di masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, saya pikir kita perlu menyebarkan awareness atau kesadaran dan mengedukasi masyarakat terkait isu yang sedang happening ini. Jadi ini yang saya mau sampaikan ke mereka. Dari Kak Andrew. Mungkin untuk climate crisis gitu ya, kita mungkin kalau misalkan boleh punya forum gitu untuk bisa ada di acara tersebut, ya kita tetap akan angkat proses tentang petani di Southeast Asia ya, terutama di Indonesia gitu. Gimana caranya kita bisa dapat lebih banyak lagi exposure, lebih banyak lagi mungkin donor, grantor gitu yang pastinya bisa support proses kita untuk bantu petani ini dapat edukasi dan juga dapat sosialisasi yang lebih banyak, terutama gimana caranya menghasilkan pertanian yang ramah lingkungan, gitu, ataupun yang sustainable. Mungkin dari saya sih itu aja. Terima kasih banyak. Berikutnya kita masuk ke John Iyas dari Manado. Nah, ini
Saya mau fokuskan dulu ke Mbak Aning deh. Apa yang mendasari Mbak Aning untuk selalu semangat mengajak banyak orang untuk berubah dalam hal positif di komunitasnya? Mari Mbak Aning. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan seluruh orang yang ketemu saya. Karena saya ingin hidupnya berarti. Jadi apa namanya, kalau kayak kesannya kayak ideal gitu, sebenarnya enggak juga, biasa aja. Jadi kenapa kita ingin melakukan dan menyemangati orang, karena saya tuh seneng banget kalau ngelihat orang bersemangat, ngelihat orang tersenyum, ngelihat orang bahagia. Jadi saya pikir itu adalah apa namanya, membagikan energi yang positif itu adalah bagian dari hidup gitu ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Jadi nggak peduli kamu ada di mana, kerja ada di mana, percayalah bahwa akan ketemu dengan orang-orang yang baik dan punya semangat yang sama, Mas. Mantap. Terus ada lanjutannya ternyata Mbak Aning, bukan berhenti di situ tuh. Loh iya, ternyata ada lanjutannya. Kemudian, kalau setiap orang ketemu pada titik jenuh atau tidak semangat, bagaimana melawan hal itu? Oke, gampang Mbak sekali Aning sudah karena di itu interview ya? Saya tambahin lagi, iya, Mbak Aning udah di interview berapa tahun Mbak Aning? pertama kali saya jadi direktur itu umur 29 tahun. Umur saya sekarang udah di atas 45. Jadi Tuh kan, Anda tahu berarti berapa lama saya sudah jadi direktur LSM. Dari saya direktur LSM di namanya umur 29 tahun, itu saya jadi direktur MPBI, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Sebelumnya saya sudah dikerja untuk komunitas 6 tahun, saya di Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 6 tahun. Saya kemudian jadi direktur MPBI, itu mulai dari saya orang membangun mulai dari nol sampai besar. Kemudian kita lahir kelembagaan bencana. Kalau kamu tahu Undang-Undang Penanggulangan Bencana itu adalah saya dan teman-teman. Saya selesai di situ, ada lembaga baru dari internasional membentuk di Indonesia, HFI. Lagi-lagi saya jadi direktur, jadi nasib saya kurang terlalu baik karena jadi direktur terus. Nah, terus dari situ kalau jenuh bagaimana? Kalau jenuh, yang nah ya apa tuh, yang gimana membuat tuh? kita jenuh tolong dikotakin. Kotakinnya nggak usah terlalu lama. Jadi memandang sesuatu itu jangan overthinking. Biasa saja gitu. Ada masalah, biasa saja gitu. Karena apa? Percayalah bahwa yang kelihatan di dunia ini bisa terselesaikan. Bahkan yang tidak kelihatan pun kita bisa selesaikan, apalagi yang kelihatan. Masalah itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, kalau kita jenuh, Mas, teman-teman yang ada di Manado atau teman-teman kita semua, kalau kita jenuh, kotakin aja. Kita nggak usah mengerjakan yang jenuh dulu, pindahlah. Maka jadilah orang yang punya banyak hobi dan punya banyak teman. Karena di satu tempat kita jenuh, maka tinggalkan itu 1 atau 2 minggu. Kamu tinggal, kalau balik kamu jenuh lagi, pergi lagi. Kalau masih jenuh lagi, pergi lagi. Tapi sadarilah kamu di tempat lain, ketika kamu melihat itu, jangan pernah potong jembatan, jangan pernah membakar jembatan yang kamu lewatin. Jadi kalau kamu itu ada di suatu tempat, makanya kenapa saya itu banyak disayang sama orang-orang tuh ya. Dari lintas agama lah, dari apa-apa, karena kita berusaha untuk tidak membakar jembatan yang pernah kita lewatin. Kalau dulu ada di sini, jangan pernah ada konflik, gara-gara konflik kamu keluar. Jangan pernah. Hidup itu rugi kalau kita harus punya teman, harus punya musuh. Jadi kalau ada masalah, kotakin, tinggalkan sementara, sesaat, pindahlah pada sesuatu yang menyenangkan. Tengok lagi, masih jenuh lagi, tinggal lagi. Tengok lagi, jenuh lagi. Nah, kalau tidak bisa, kalau kalian bekerja di suatu tempat dan merasa jenuh karena jengkel, tidak bisa merubah situasi, maka berarti dirimu lah yang harus berubah. Jadi jangan begitu. Jadi orang tuh jangan gampang putus asa. Kalau misalnya saya harus ini peraturan atau kantor udah kacau banget. Kita harus merubah. Kalau kita tidak bisa merubah itu nggak apa-apa. Kita yang harus berubah untuk beradaptasi dan pelan-pelan bisa melakukan perubahan. Jadi biasa aja ada masalah, nggak usah khawatir. Begitu. Resep dari mama-mama kalau ini. Saya bayangkan ini Mbak Ening ini sebenarnya itu lihat ini Kak Huying 20 tahun lagi gitu kan.
sama ini 20 tahun muter gitu, karena kita akan terus bertemu ya dengan isu lingkungan ini Iya, adalah suatu benar. hal Nanti yang akan terus ketemu lagi berlanjut. dari yang tua. Iya. Saya tuh waktu kerja di Interfaith pertama, percaya nggak? Jadi teman-teman Kristen, Islam, Katolik itu kalau ketemu itu tuh sungkan. Jadi mereka nggak bisa bercanda. Sekarang itu tuh kacau mereka kalau ketemu. Hei, jadi kenapa kita punya ledek-ledekan apa lelucon ala Kristen, lelucon ala Islam, lelucon ala Katolik. Itu jadi kita udah jadi biasa dan kita udah sangat sangat apa namanya sangat cair gitu ya. Nah, dulu tuh kita kalau ketemu nggak bisa bercanda itu. Nah kalau kita udah nggak bisa bercanda di dalam satu forum itu artinya itu kita nggak nyaman lagi, nggak enteng lagi hidupnya. Maka itulah biasa aja lah ngadapin hidup. Kalian tetap harus semangat. Kayak teman-teman muda yang ada di sini semuanya, saya pikir semua punya apa mimpi sendiri-sendiri. Oh ya, jangan takut bermimpi. Saya adalah salah satu orang yang dreamer. Saya dari kecil hidup di kampung. Kebetulan saya lumayan pinter. Saya sekolah pinter-pinter, ya lumayan lah. Nah, tapi dari kecil saya punya cita-cita. Misalnya, saya naruh, tahu nggak, potongan kertas Harvard. Saya potong. Ternyata pada usia saya berapa saya lupa. Saya mendapatkan beasiswa scholarship untuk short term yang ada di Harvard. Terus kemudian saya bilang suatu hari saya akan bekerja dengan negara yang ada Lady Diana karena saya pengen masuk ke keratonnya Lady Diana norak sih. Oke, saya dapat ke sana. Saya sebagai orang Muslim pengen ke 3 masjid yang pengen saya datengin, Madinah, Mekah, dan yang ada di Israel. Jadi ada 3. Tiga-tiganya sudah kita lewatin. Jadi kayak saya pengen keliling dunia, 4 benua harus saya lewatin dan itu sudah. Jadi jangan pernah takut bermimpi, bermimpilah yang tinggi, taruh itu kayak kita kayak berjalan nggak akan apa. Ada yang membimbing dan step by step kita lewatin. Percayalah apa yang kamu inginkan akan tercapai, cuman caranya bisa berbeda-beda. Yakin itu. Oke, terima kasih Mbak Aning. Nah ini luar biasa memang, makanya saya khusus tanya ke Mbak Aning karena yang udah berpuluh-puluh tahun ya. Gitu loh. Saya udah menebak tadi dalam hati ini kalau tanya ke Kak Wiying ini juga hampir seumuran, kalau sama Pak Andrew juga mungkin hampir seumuran begitu ya. Ya benar. Ini udah Udah makan garam. tahun ini gitu kan. Iya, masih apa namanya memang semangat. Nah, ini ada pertanyaan spesifik nih buat Kak Wiying. Gimana caranya gabung ke komunitas BBPB? Nah, betul. Gimana Kak? Nah, kebetulan banget ya teman-teman. Teman ini dari Manado. Jadi kita punya juga Bioplastic Bags dari Manado. Bisa dicek di Instagram BBPB Manado. Nanti bisa langsung dikontak aja ke Instagramnya dan langsung bisa diajak ada sistem rekrutmennya, nanti bisa diikutin dan nanti bisa masuk ke Bioplastic Bags-nya. Gitu. Manado ya. Dapat kaos ingat. Gitu. Itu yang penting tuh ya. Jadi koleksi kaos di rumah bukan kaos partai sama kaos GKI doang gitu kan. Banyak tuh saya kaos GKI gini. Ada GKI-nya begitu kan di sinilah, di punggung lah begitu. Ini lumayan lah menambah koleksi kaos begitu, teman-teman. Nah, ini sekarang aku yang mau tanya nih buat Kak Andrew. Dari saya. Kak Andrew mana itu, Kak? Saya mau mau buka lahan. Saya mau jadi petani nih tahun depan gitu. Saya mau mencari suaka dana gitu. Apakah dari saya langsung ke Kak Andri bisa? Atau saya harus melalui komunitas tani dulu? Atau mungkin ada syarat-syaratnya nih? Harus nggak mampu lah begitu kan? Sayanya nggak mampu nih atau bagaimana kajian dari teman-teman Crowdy sendiri begitu? Mungkin teman-teman di sini soalnya ada yang bermimpi gitu kan? Juga nggak sampai ketemu Lady Diana kayak Pak Aning, bermimpi punya tanah lah 1 hektar buat nanam padi gitu. Gimana Kak Andre? Silakan. Oke, jadi memang kalau untuk pendanaan utamanya sendiri, Crowdy kan memang mengemban mandat lah ya dari pemodal ataupun dari institusi keuangan. Jadi pasti kita pilih petani yang berpengalaman, yang udah bisa mengelola lahannya sendiri, gitu, yang mau juga kerjasama dengan kita. Gitu. Tapi kita juga sadar dan salah satu yang kita bangun juga platform inkubasi. Gitu. Jadi kita
ada platform sendiri di mana kita membantu mungkin para buruh tani yang nantinya mau punya lahan sendiri gitu. Kita bisa inkubasi, kita akan berikan mereka edukasi gitu. Terutama juga sama dengan mungkin sekarang yang lagi tren urban farming ya. Kita juga punya program untuk belajar urban farming, yaitu juga buat mungkin masyarakat-masyarakat di perkotaan ataupun juga tadi kalau misalnya orang-orang yang tadinya bukan berprofesi sebagai petani yang mau jadi petani, kita juga punya platform inkubasinya. Jadi untuk pendanaan sendiri walaupun memang nggak bisa dapat secara langsung, tapi kita punya platform untuk bisa membuat orang ini nanti akhirnya bisa jadi petani yang handal. Gitu sih. Jadi saya nggak bisa ya, karena saya termasuk bukan yang berpengalaman di bidang tani, itu saya ngajuin nggak bisa ya, Kak Andre ya? Tadi. Bisa ikut platform inkubasinya, belajar bertani dulu, nanti setelah inkubasi baru ngajuin gitu. Oh iya ya, jadi tetap ada itu ya, tes dulu ya, ibaratnya kan gitu kan bahasanya kan. Nah teman-teman gitu teman-teman, jadi nggak asal gitu kan, nggak asal. Jadi ada harapan juga supaya dana yang dipinjamkan itu dapat digunakan secara efektif, bukan cuman dana lempar gitu aja ya Kak Crowdy ya. Kak Crowdy lagi, saya ikutan banding nih, Kak Andrew ya. Ya, jadi lebih bisa terbayang dengan baik gitu. Teman-teman nggak tahu rasanya nyemplung ke sawah tiba-tiba mau jadi petani ya bingung juga ntar gimana eksekusinya ntar gitu kan. Itu bukan padi yang ditanam nanti. Tumbuhnya jadi tebu. Kacang hijau ya, kacang hijau. Kacang hijau. Itu waktu SD tuh nanam kacang hijau di kapas. Semuanya masih ngerasain ya sih. Di kapas itu tertumbuh jadi kecambah gitu, jadi tinggi ya. Nah, saya mau tanya lagi nih, Bani ngelek ya? Ya. Oh udah balik Halo? lagi Bani. Oke Bani udah. Nah Tadi nyalain lampu. dari ketiga pembicaraan ini gitu kan, ini salah satu yang unik gitu. Saya nggak tahu apakah BPPB juga pernah melakukan, tapi nanti ya saya mungkin kalau pernah nanti ikutan nanggepin aja. Karena komunitas Interfit ini yang pernah melakukan demo tuh, turun ke jalan. Begitu kan berarti kan. Ini gimana nih Mbak Ning kok bisa sampai turun ke jalan? Begitu lalu apa sih yang digaungkan? Kenapa kok harus gitu sampai harus turun ke jalan begitu? Kok nggak cukup dengan edukasi aja, nggak cukup dengan itu kampanye di sosmed aja gitu, kok sampai harus turun ke jalan? Mari Mbak Ning. Ya, perjuangan kan tidak semuanya harus smooth kan. Oke, Mas, terima kasih. Jadi perjuangan kan semuanya tidak harus smooth. Perjuangan itu kadang harus berdiri tegak, kadang harus berkeringat, kadang harus berdarah, tapi semua harus ingat bahwa semua harus dilakukan dengan cara damai dan baik. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya kenapa harus ke jalan, itu adalah bagian dari kampanye bahwa kita ingin mengajak publik yang lebih luas agar menangkap esensi dari apa yang kita lakukan. Mungkin pertanyaannya, gimana sih Mbak kok malah itu kita berpikir beratus kali untuk mengajak orang ke jalan, karena kan pertama pandemi, kita tahu bahwa nggak boleh berkerumun atau berkumpul lebih dari 30 orang, terus kemudian saya harus berkoordinasi dengan kepolisian, saya harus berkoordinasi dengan Romo, saya harus ketemu dengan pendeta, saya harus ketemu dengan teman-teman dari berbagai tempat gitu. Sehingga, nah ini adalah bagian dari kampanye. Jadi sama dengan teman-teman, ketika teman-teman di private sector, teman-teman akan melakukan marketing. Kalian akan melakukan hal yang itu untuk mendapatkan feedback yang lebih banyak. Kami harus ketemu dengan kelompok pengajian, dengan pendeta, menggunakan FED, tapi kita juga melakukan aksi bersama di lapangan, penanaman pohon, kemudian kegiatan untuk livelihood, penanaman sayur, kegiatan vaksin lintas agama dan sebagainya. Jadi banyak yang dilakukan, tetapi ada hal-hal yang memang. Jadi kalau kita nanti belajar kampanye, itu kita akan belajar ada komunikasi sama engagement. Di dalam komunikasi itu ada kampanye salah satunya. Dan itu ada banyak cara.
aksi hanya salah satunya, Mas. Jadi itu tapi menarik karena menurut saya akhirnya semua orang dengar dan saya ditelepon dari seorang Romo, bukan dari Romo di Jakarta, tapi Romo di Vatikan bilang, "Ning, kau ajak enggak teman-teman Katolik yang ada di Jakarta?" Ya Romo, saya ajak teman-teman Kristen juga. Jadi kita punya 1000 jalan untuk kebaikan, gunakan itu yang penting tidak dengan cara. Oke, terima Ya, Mas kasih Andi? banyak, Mbak. Udah ya, terima kasih banyak ya Mbak Aning ya. Udah. Luar biasa. Sama-sama. Iya, Kak Wiying komunitasnya pernah turun ke jalan juga? Pernah, Kak. Oke, Tapi gimana terakhir tuh? kali itu tahun 2019 sebelum pandemi ya pastinya. Jadi sebenarnya demo ini ditujukan untuk men-trigger, maksudnya men-trigger masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terkait sampah ini makin banyak. Tapi kenyataannya di awareness-nya masyarakat sendiri itu masih rendah dan juga belum ada gerakan yang konsisten kan. Itu bakal menjadi sebuah motivasi. Waktu itu kami lakukan demo itu di lapangan gede gitu kan di Bali. Terus ada banyak sekali sekolah-sekolah yang ikut serta juga dan sampai ada bule-bule yang merupakan wisatawan yang lewat terus ikut serta juga, dan itu bisa benar-benar meningkatkan awareness dari masyarakat itu sendiri dan itu bisa akhirnya menyasar ke pemerintah agar pemerintah juga benar-benar membuka mata terhadap isu lingkungan ini yang sudah bertahun-tahun terjadi gitu. Ya. Luar biasa. Setiap dari teman-teman luar biasa. Nah, jadi teman-teman kita, rekan-rekan semua kita sudah masuk ke dalam sesi pertanyaan kita sudah selesai. Saya ingin mengingatkan lagi buat teman-teman untuk jangan lupa mengisi Google Form dan absensi, gitu ya, teman-teman. Dan absensi supaya ini bisa menjadi suatu feedback buat kami juga. Dan yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan talk show kita pada malam hari ini. Itu karena ini kemarin saya diskusi dengan panitia karena ini acara gereja begitu ya, jadi sedikit dikasih bumbu-bumbu kekristenan begitu. Nah teman-teman, dari sekian banyak ayat Alkitab mengenai isu lingkungan, saya yakin Mbak Haning sudah cukup katam ya dari teman-teman pendeta atau romo tentang bagaimana sharing soal ayat-ayat Alkitab juga. Saya yang paling suka adalah dari Yeremia 2 ayat 7. Yaitu berbunyikan, "Aku membawamu ke tanah subur untuk makan buah dan hasil alaminya. Tapi kau datang dan menajiskan tanahku dan membuat warisanku menjijikan." Ini gue rasa ayat paling keras dan suka. Kenapa gue suka? Karena ini menunjukkan bagaimana ya sebegitu nyebelinnya kita harus konsen akan isu lingkungan ini, teman-teman. Dan gue yakin kalau isu lingkungan ini bukan suatu isu yang menyebalkan, tidak akan mungkin ada komunitas interfaith seperti Mbak Aning. Tidak mungkin akan ada komunitas dari Kak Wiyin, BBPB dari Kak Wiyin. Dan ketika kita bicara soal isu lingkungan, berarti juga ada isu kemanusiaan yang ada di dalamnya. Dan saya yakin itu juga tidak akan menginisiasi Pak Andrew dan teman-teman untuk membuat Crowdy, begitu kan. Jadi dari Crowdy kita bisa belajar bagaimana menolong sesama. Dari teman-teman BBPB dan Mbak Haning kita bisa belajar untuk menolong lingkungan dan terlebih dari itu mencintai bumi kita. Karena di dalam bumi yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan sudah Tuhan pasrahkan kepada kita, baik kita mencintainya dan merawatnya. Karena dari situ kita bisa mendapatkan buah yang segar, kita bisa mendapatkan kehidupan, dan kita bisa mendapatkan penyertaan Tuhan yang selalu ada buat kita. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Dan sekarang kita akan masuki ke dalam kuis, teman-teman. Nih lumayan nih hadiahnya nih. Itu Grand Livina. Bukan. Yang akan ditransfer oleh Pokja, bukan moderatornya.
Ya, kuis. Kuis, teman-teman, kita akan masuk ke sesi kuis. Oke, langsung aja ya berarti. Pertanyaan pertama. Nah, teman-teman yang ingin menjawab, nanti menjawab di lewat komentar ya, teman-teman ya. Cepet-cepetan. Menjawabnya cepet-cepetan lewat komentar, nanti dari panitia akan menilai siapa yang paling cepat dan tepat untuk menjawab kuis ini. Yang pertama dari Kak Wiying dulu. Pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan kepada teman-teman yang ada di sini. Ya, ini pertanyaan gampang nih. Kita tes ya siapa di sini dari tadi perhatikan dan masih ingat. Jadi Satu aja, Kak, ya? pertanyaannya, iya satu. Siapa nama kakak beradik yang mendirikan Bye Bye Plastic Bags dan berapa usia mereka saat itu? Saya nggak tahu lu usianya, ayo. Ayo, tapi saya masih tahu namanya. Waduh, kok cepat sekali. Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Saya jawab Maria dan Marta nanti nih. Ayo. Referensinya Alkitabiah. Oke, terima kasih Kak Wiying. Sekarang dari Mbak Hening. Satu pertanyaan Mbak Hening buat teman-teman yang ada di sini. Ini Mbak Hening keluar ya kayaknya ya? Oh, terlempar sementara. Oke, berarti dari Kak Andrew dulu. Silakan Kak Andrew. Satu pertanyaan buat teman-teman. Oke. Apa inovasi yang dihadirkan oleh Crowdy? Jawabannya ada 2. Nah, ada 2. Apa inovasi yang dihadirkan oleh Crowdy? Pinjol ya? Kalau misalkan 5 detik lagi belum ada, kita kasih clue 1 ya, Bro Sandi ya. Boleh. Tuh. Clue-nya pinjol, teman-teman. 3. Oh, bukan pinjol ya. Ya. Oke, inovasi yang pertama teknologi. Berarti tinggal 1 lagi. Nah, tinggal 1 lagi. Apa? Teman-teman, silakan. Teknologi. Oke, sudah terjawab ya? Sudah ada. Sudah. Oke, sudah ada. Oke, disimpan. Nah, ini kayaknya Mbak Hening masih nyasar ya? Oke, masih nyasar ternyata Mbak Hening. Belum bisa kembali ya. Oh. Ya, oke, lagi. Belum masuk Mas Andi, belum masuk Mbak Heningnya. Mungkin maghriban juga. Oh, nah, ini udah masuk ya. Nah, ini udah masuk Mbak Hening Parlan. Oke. Habis ini langsung diumumkan ya, teman-teman panitia ya? Betul, nanti pemenangnya akan diinfo. Langsung pertanyaan oke, dari yang lain halo, sudah kah? Ya. Halo. Sudah. Sorry, baru Sudah. terhubung sama ini listrik. Oke, pertanyaan dari yang lain sudah. Pertanyaan dari saya sekarang ya. Dari yang lain sudah pertanyaannya? Ya betul. Saya dengar yang pertama. Mari Mbak. Tinggal saya. Tinggal Mbak Hening yang belum. Mas Ben dan Mas Andi. Kalau kalian semua adalah sebagai umat beragama, nilai terbesar apa seperti yang saya sampaikan di depan tadi yang bisa menginspirasi kalian semua untuk menjaga masa depan dan lingkungan? Tolong dijawab. Hanya 1 kata. Hanya 1 kata. Hanya 1 kata. Apakah itu? Apakah itu? Hanya 1 kata. Apakah itu? Apakah itu? Hanya 1 kata. 5 detik. Belum ada. Oke. Mungkin diulangi sekali lagi, Bu Mbak. Sudah ada yang jawab benar. Sudah ada yang jawab benar ya? Sudah ada yang menjawab benar nih Mas soalnya. Oke, ya sudah.
Mas Herald Juga ada yang Wijaya. borong nih ternyata ya. Ya. Oke, silakan. Kita banding. Kita baru pengumuman nih. Oke, sekarang 3 peserta yang tadi akan mendapatkan, akan mendapatkan hadiah kita. Yang pertama dari Pak Andrew. Pertanyaannya dari Pak Andrew. Jadi siapa tadi Pak Andrew yang berhasil? Ini Bung John. Bung John. Selamat Bung John. Ya, Bung John. Klep. Ya, oke. Dari Bahening? Yang sudah menjawab pertanyaan Dengan saya, Mas Herald Wijaya. Herald Wijaya. Jawabannya Luar biasa. cinta. Nah, oke. Nah, ini nih. Ini kalau dari Kak Huying nih. Ini dari Kak Huying. Ada 2 orang yang menjawab. 1, namanya salah tapi umurnya benar. Sama ya, namanya benar tapi umurnya salah. Jadi Mbak Huying Iya. pilih yang siapa ini? Yang namanya bener deh. Kita kasih ke Yang namanya. yang jawab Isabel dan Melati. Oke, berarti Kak Airin Levina. Selamat Iya, buat Kak betul. Airin yang telah menjawab dengan benar untuk itu. Nah, untuk pertanyaan terasik dari panitia, siapa ya pertanyaan terasik ya? Bisa dibantu saya untuk pertanyaan terasik? Siapa yang berhasil? Ya, sedang diolah ini oleh tim panitia nih. Sebentar. Sedang diolah. Baiklah kalau gitu. Karena biar gak terlalu lama deh. Nanti akan dibantu kontak ya. Nanti akan diumumkan di chat dan langsung saya bacakan. Untuk 4 pemenang, tadi untuk Kak Herol, Pak John Iyas, dan Airin Levina, silahkan chat ke secara personal melalui Zoom ke Pokja Evan. Pokja Evan. Di Pokja Evan mana nih? Nah, ke Pokja Widi aja, Kak. Ya, ke saya aja nggak apa-apa. Nah, ini ke akun nama dan nomor WhatsApp. Ya. Silakan dicari ke Pokja Evan. Pokja Widi akhirnya dipilihnya. Pokja Widi. Evan yang mana nih? Pokja Evannya lagi Pokja Widi. berhalangan. Ya, Pokja Sorry. Widi. Jadi ke Pokja Widi ya. Pokja Widi. Nah, rekan-rekan tadi 3 orang pemenang silahkan chat ke Pokja Widi, nama, nomor HP dan WA untuk dihubungi panitia untuk pengiriman hadiah begitu ya. Tenang aja. Nah, ini teman-teman kita akan melihat program-program asik ke depannya. Itu yang pertama kita melihat ini akan ada camp kebangsaan. Jadi teman-teman dan rekan semua bisa diajak untuk ikut nanti pada tanggal 22 Januari 2022. Tanggal cantik. Ini akan ada discussion, sharing, games, dan workshop. Nah ini, jadi kalau mau yang ngincar buat jadian tanggal 22 Januari, ditahan sebentar lah. Itu kan, semua tanggal dan hari bagus di mata Tuhan. Nggak harus ngincar 22 Januari buat ikut acara ini, teman-teman. Itu, ini nanti untuk camp kebangsaan. Lalu ada juga tur kebinekaan nih, gitu ya, biasa dilakukan ini Sikh Temple yang ada di Jakarta ya berarti ya. Nah ini kita akan mengenal dengan keberagaman yang ada di Indonesia atau yang ada di seluruh dunia. Ini juga adalah salah satu program dari Pokja Kebangsaan. Boleh di next lagi. Nah, jadi nanti teman-teman diajak untuk memantau terus dan nanti akan diinfokan apa yang program-program ke depannya. Oke, sekarang kita akan mengapresiasi narasumber kita, rekan-rekan semua. Kita akan mengapresiasi narasumber kita. Yang pertama untuk Kak Andre Yeremia Tobing. Terima kasih sudah mau menyempatkan diri untuk
menjadi pembicara dan sumber talk show kita dengan topik bertanah air Indonesia. Tepuk tangan, clap. Ada itunya, ada emotnya kok, rekan-rekan. Ya, yang kedua untuk Mbak Ning Purwanti Parlan. Ini juga terima kasih sudah mau diundang dan dapat hadir sebagai narasumber di acara talk show kami Bertanah Air Satu Indonesia. Lalu yang terakhir untuk Kak Lim Huying, terima kasih juga sudah mau hadir sebagai narasumber dan pembicara di acara talk show Prakem Kebangsaan Bertanah Air Satu Indonesia. Nah, sudah di screenshot? Ini nggak di email loh Kak, kakak-kakak semua nanti di print sendiri. Bercanda, nanti di email ya dari panitia untuk pembicara-pembicara sekalian. Oke, teman-teman semua dan rekan-rekan semua, mari kita nyalakan video kita. Kita akan foto bersama. Saya remove spotlight dulu. Ya, kita akan foto bersama. Ada panitia yang memfoto ya? Kita akan foto bersama. Ada. Aku ya. Oke, boleh dipimpin menghitung, Pak. Oke, ini kita 1, 2, 3 saja. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Belum berasa ya. Oke, kita ambil sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, boleh di-share screen lagi. Oke, sudah ketemu teman-teman panitia. Siapa itu? Siapa yang peserta komentar terbaik? Komentar pertanyaan terbaik? Masih dalam pergumulan, Mas Andi. Masih dalam pergumulan. Sebentar, nanti kita coba pertimbangkan. Oke, pasti karena sudah ada kontaknya, kita akan hubungi langsung ke pemenangnya. Oke, jadi siap-siap ya. Rekan-rekan semua pasti akan dikontak. Akan di itu tiba-tiba kulkas datang dah di rumahnya pokoknya nanti ya. Nanti akan dikontak langsung oleh panitia. Nah, tidak terasa kita sudah kurang lebih 2 jam berada dalam talk show kita. Kita akan tutup talk show ini dengan doa, seperti kita tadi sudah buka dalam doa. Saya persilahkan Saudara John Iyas untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih Mas Sandi. Oke, terima kasih juga buat Mas Andrew, Mbak Hening dengan Mbak Lim Hui. Dan mari kita menutup kegiatan kini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus Kristus, selamat sore Roh Kudus. Kembali kami syukur atas semua berkat yang Kau berikan dari pagi tadi Tuhan. Kau berikan napas kehidupan, Kau berikan segala kami butuhkan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat hari ini Engkau memberikan informasi, hal-hal baru dan pengetahuan baru buat kami Tuhan. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini Tuhan, dengan acara ini Tuhan, Engkau dapat kami lakukan dan kami dapat berikan materi-materi ini kepada teman-teman kami yang di luar sana Tuhan. Dan juga Tuhan, buatlah kami selalu semangat untuk melakukan perubahan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupan kami dan lingkungan kami Tuhan. Kami juga Tuhan berterima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan ini dengan baik, dan kami juga berterima kasih kepada pembicara Tuhan yang pada hari ini telah membuat kami mendapatkan materi dan ilmu pengetahuan baru Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir. Saya sebagai moderator, Febrian Eka Sandi, mengucapkan shalom, dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih semuanya. Sandi, Terima kasih Mbak ya. Yanti, Kakak-kakak, Mbak Hening, makasih Mas banyak. Andre, Pak Andrew, Ya. terima kasih Pak. Tim, sampai Kak ketemu Mei, di Bali. Kak Huy, Iya, terima terima kasih kasih. juga. Dah. Terima kasih semua teman-teman. Izin ya. Ya, Mari, makasih, Mbak Pak. Ani. Pak Hening. Sehat semuanya.